Ya. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas di tema 3 ya. Di tema 3 pembelajaran 3 ya. Lalu kita lanjutkan ke pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Itu berarti pembahasan dari halaman 156 sampai halaman 162. 156 sampai halaman 162. Sudah ada bukunya? Nah, menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Bagan itu seperti apa? Sudah tahu semua bagan? Itu sudah pernah Bapak tunjukkan ya, sebuah bagan. Kalian pun sudah mengerjakan tugas membuat kalimat saran berdasarkan masalah dalam bentuk bagan. Bagan itu yang seperti ini. Nah, ini bagan. Nah, sudah kan? Kemarin sudah pernah bikin kan? Tapi Sudah. bagan. Ini juga bisa dibilang bagan. Nah, atau misalnya seperti ini. Ya. Misalnya di sini kita bikin permasalahannya dulu. Permasalahannya adalah permasalahan misalnya apa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Apa yang ada, masalah yang ada di sekitar kalian, contohnya apa? Saluran air penuh dengan apa? Sampah. Saluran air sama dengan got ya, sama. Misalnya permasalahannya adalah saluran air penuh dengan sampah. Ini masalah banget ya. Apa akibatnya kalau misalnya saluran air itu penuh dengan sampah? Siapa yang tahu? Apa akibatnya jika saluran air ini penuh dengan sampah? Apa Baim? Apa Baim, kalau misalnya saluran air banyak sampah itu akibatnya apa? Oh ya udah. Akan banjir. Mengakibatkan banjir. Apalagi Fadil? Kalau saluran air itu penuh dengan sampah. Pak, nggak kedengeran, Pak. Nggak kedengeran suara Bapak. Kan nggak sekarang? Nggak kedengeran. Cek. Kedengeran sekarang? Kedengeran? Badai. Kedengeran nggak Fadil? Belum. Kedengeran. Cek. Kedengeran. Ya. Jadi apa Fadil kalau akibat dari saluran air itu penuh dengan sampah? Banjir. Bisa mengakibat banjir. Apalagi selain itu? Motornya udah darah, iya. Kalau misalnya sampahnya penuh di got, kira-kira bau nggak gotnya tuh?
Bau. Bau ya, mengganggu ya. Seharusnya kita nyaman menghirup udara bersih, tapi karena sampah banyak di got dan mengakibatkan bau, jadi kita tidak nyaman ya. Mau lewat kadang kita tutup hidung ya pakai baju karena bau. Nah, sekarang apa sih sarannya supaya saluran air ini yang penuh dengan sampah menjadi bersih kembali? Yang pertama apa? Yang bisa menyebutkan apa saran pertama? Sebaiknya orang-orang yang habis jajan buang ke tempat sampah. Ah, boleh. Masya Allah, bagus. Saran pertama, sebaiknya orang yang jajan sampahnya dibuang di tempat sampah. Nah, boleh. Ini saran pertama, bagus. Apalagi? Ada lagi saran yang kedua? Baik, apa sarannya buat agar saluran air tersebut tidak penuh dengan sampah? Baim. Apa Baim? Sebaiknya kalau misalnya apa yang dilakukan masyarakat ketika seminggu sekali, setiap hari Ahad itu, ayo ngapain? Melakukan kerja Gotong bakti. Nah, bisa seperti itu. Saran kedua adalah sebaiknya, saran dua, sebaiknya warga mengadakan kerja bakti seminggu sekali. Nah, seperti itu ya. Itu. Jadi dari satu permasalahan. Kedengeran. Nah, kedengeran. Cek. Kedengeran suara Bapak? Belum, kecil banget suaranya. Baim, tadi Bapak. Baim kedengeran suara Bapak? Ya, kedengeran, Pak. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dari satu permasalahan di sini kita tercipta dua saran dari masalah saluran air penuh dengan sampah. Saran pertama, sebaiknya orang-orang yang jajan membuang sampahnya di tempat sampah. Saran kedua, sebaiknya warga mengadakan kerja bakti seminggu sekali. Nah, ini kalau misalnya orangnya ini benar-benar nggak bisa dinasihatin ya, mau nggak mau ya kita harus gotong royong membersihkannya. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati udara segar lagi bersama-sama. Biarin orang yang tanggung jawab buang sampah sembarangan. Yang penting kita tetap jaga ya, kita tetap jaga. Tapi kalau misalnya kita egois juga, nggak mau ngebersihin, ya, yang ada yang rugi kita juga. Kita menghirup aroma sampah yang tidak sedap dan juga akan menimbulkan penyakit, dan itu juga akan kena kepada kita penyakitnya. Maka dari itu mending kita membersihkannya secara bersama-sama. Nah, penulisan yang Bapak contohkan seperti ini adalah contoh dari penulisan masalah, kalimat masalah dan sarannya dalam bentuk bagan. Ya, seperti ini bagan. Ini namanya bagan. Fahimta, Baim. Fahimta, Baim. Baim tuh. Iya. Nah, seperti ini namanya bagan. Ya. Bagang. Bagan pakai N bukan bagang. Bagan. G-A-G-A-N. Bagan. Nah, iya bagan. Nah, dalam
dalam melaksanakan kerja bakti ini pun harus dilakukan secara bersama-sama ya, harus kerjasama. Kerjasamanya dengan siapa? Kerjasamanya sama siapa? Apakah sama keluarga di rumah saja? Ayo, bagaimana? Nah, iya, kerjasamanya harus dengan masyarakat sekitar. Kita gotong royong bersama mereka ya. Kita gotong royong bersama mereka untuk menciptakan lingkungan rumah yang aman, sehat, asri. Ya. Padahal itu butuh kerjasama antar tetangga. Nah, dalam bertetangga juga di sini ada namanya hak dan kewajiban. Kemarin kita sudah membahas hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan kali ini kita akan bahas hak dan kewajiban bersama tetangga. Nah, dilihat di halaman 157. Ya. Nah, di halaman 157 di situ jelas tertera tentang kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Coba nomor 1 Baim dibaca. Kewajiban mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Nah, cukup. Kewajiban Nah, yang pertama adalah bekerja sama di lingkungan masyarakat. Nah, sebelum melakukan kerja bakti pasti kita akan kumpul dan dibagi tugas ya, entah itu sama Pak RT ataupun sama di gangan tersebut ya. Agar kenapa? Supaya kerjaannya beres dalam waktu singkat. Kalau misalnya tidak dibagi seperti itu, maka nanti yang ada kerjaan lama selesai ya. Dan mereka akan bingung, kita akan bingung kita mau ngapain ya, mau kerjain apa ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah dibagi, si Pak Baim membersihkan selokan bersama Pak Fadil misalnya. Lalu si Pak Lanu dengan Pak Ahmad berkeliling mengangkut sampah yang ada di rumah-rumah. Ibu-ibu membersihkan perkarangan rumah dan menaruh sampahnya di depan, atau ibu-ibu menyiapkan konsumsi boleh, anak-anak membantu apalagi, pokoknya dan sebagainya seperti itu ya. Nah, ketika sudah diberi peraturan seperti itu, maka kita harus jalankan sesuai dengan tugas kita masing-masing ya. Jangan sampai menyakiti hati saudara kita, menyakiti tetangga kita dengan bersantai-santai, yang lainnya kerja, kita duduk-dudukan ngeliatin mereka. Tapi kita ikut bekerja sama. Karena apa? Karena hasilnya pun kita menikmatinya secara bersama-sama. Lingkungan bersih, selokan bersih, tidak ada bau sampah ya. Maka itu kita sebagai masyarakat lingkungan tersebut, maka kita akan menikmatinya juga. Nah, coba kewajiban yang kedua dibaca. Ranu baca kewajiban kedua halaman 157. 157. Kewajiban yang kedua. Sama Pak. Yang mana Pak? Nomor 2. Kewajiban tuh. Kewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Ya, menjaga keamanan dan ketenangan. Maksudnya apa? Ya, kita ketika bekerja semuanya harus harus ikhlas. Jangan sampai kita iri-irian,
kamu enak banget bersihin itu, kamu enak banget bersihin itu, akhirnya terjadi keributan, akhirnya berantem. Nah di situ tidak boleh, harus ikhlas sesuai dengan tugas masing-masing. Ya jangan sampai ketika kerja bakti malah ribut, malah tidak aman dan malah akhirnya ujung-ujungnya tidak selesai. Ya. Nomor 3, kewajiban ketiga. Baca, Fadil baca kewajiban yang ketiga. Kewajiban itu ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan Di lingkungan sekitar. Nah, setelah kita membersihkannya, jangan lupa kita harus bekerja sama juga untuk menjaganya. Ya, jangan mentang-mentang ada setiap seminggu sekali ada kerja bakti, maka atau misalnya ada petugas kebersihannya, maka kita seenaknya aja buang sampah. Nah, ini ya Bapak sering lihat ya di sekolah ini ya masih banyak yang membuang sampah di laci, membuang sampah di lapangan, membuang sampah di pojokan, ya, sehingga membuat sampah berserakan di mana-mana. Walaupun bukan kalian yang membersihkan sekolah, tapi kita juga wajib menjaganya, ya. Kita wajib menjaganya dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret tembok, tidak mencoret-coret bangku, dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Jadi selain kita harus membersihkannya, setelah itu kita harus menjaganya bersama-sama. Supaya apa? Supaya ketika kita membersihkannya itu bisa lebih ringan ataupun penyakit tidak akan menumpuk, ya. Tidak akan menumpuk. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, lanjut di halaman 158, di situ ada hak, ya. Hak kita sebagai warga masyarakat setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tadi, maka pun kita akan mendapatkan hak, ya. Apa aja itu haknya? Nah, itu yang pertama adalah untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Mau nggak tinggal di lingkungan bersih dan sehat? mau. Lingkungannya sehat, apalagi banyak tumbuhan. Mau ya. Nah itu kalian akan dapatkan setelah kalian melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tadi, membersihkan, menjaga. Nah hak kedua yaitu adalah hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Misalnya ada saran, bagaimana kalau misalnya di setiap rumah kita tanami minimal 5 tumbuhan dengan menggunakan pot untuk mengurangi polusi. Nah itu boleh, silakan berpendapat. Nah, berikan pendapat dengan pendapat yang baik, ya, pendapat yang baik. Jangan sampai kita memberikan pendapat yang buruk. Misalnya, udahlah kita nggak usah kerja bakti setiap seminggu sekali kita bayar orang aja untuk membersihkan lingkungan, jangan, ya. Kita nggak usah ngadain ini itulah, biar orang lain aja yang bersihin, jangan. Tapi kita harus memberikan pendapat yang positif atau yang baik. Yang ketiga haknya adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Setelah kalian melaksanakan kewajiban menjaga keamanan, menjaga ketenangan dalam bekerja bakti ataupun dalam lingkungan masyarakat, maka kalian pun akan mendapatkan hak hidup dengan aman, dengan tenang. Kira-kira mau nggak hidup di lingkungan aman dan tenang? Mau ya. Bayangkan kalau misalnya lingkungan tempat tinggal kita ini tidak tenang, tidak aman. Ketika kita sedang istirahat siang-siang ataupun malam, tiba-tiba berisik, ada yang berantem, ya, sampai ke rumah kita. Atau kalau misalnya yang sering kita dengar ya, kendaraan yang knalpotnya dimodifikasi, nah itu suaranya berisik yang mengganggu ketenangan kita. Nah seperti itu. Maka dengan kita menjaga ketenangan, maka kita pun akan mendapatkan ketenangan itu sendiri. Paham tuh sampai sini? Paham tuh?
Pak. Ya Allah. Insyaallah. Nah, adapun di lingkungan sekitar itu kita tidak hanya dengan masyarakat manusia saja, tapi juga dengan hewan peliharaan. Siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Ada yang punya hewan peliharaan di sini? Anak-anak kelas 3? Itu kucing, lele, ikan cupang, yang lagi hits ikan cupang ya sekarang. Orang tuanya yang punya burung ya, lovebird atau lain-lain sebagainya ya. Nah, ketika kita memelihara hewan tersebut, maka kita harus memiliki hak dan hak kewajiban kita sebagai pemeliharanya. Seperti kewajibannya yaitu adalah memberikan hewan tersebut makan, menjaga kesehatannya, menjaga kebersihan kandangnya, ya. Maka apa saja yang kita dapatkan dari hak tersebut? Ya banyak, ya, seperti kita mendapatkan peliharaan yang sehat. Ya, kalau misalnya kandangnya rajin kita bersihkan, maka kita pun juga akan menikmati udara yang segar. Bayangin misalnya kandang hewan tersebut itu kotor, tidak pernah dibersihkan, kotorannya menumpuk, ya ini yang tercemar dan rugi kita sendiri. Kita akan memiliki udara yang tidak sedap seperti itu, dan juga menjaga hewan supaya tidak mengganggu tetangga ya. Bahwa pernah melihat video berita itu di sebuah daerah itu ada sebelahnya itu tetangganya melihara anjing itu sampai 10 ekor ya, itu masya Allah banyak sekali. Jadi kalau setiap malam lanjutkan. Jadi seperti itu. Jadi kita mempunyai hewan peliharaan, harus kita jaga juga hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan tersebut. Ya, supaya apa? Karena nanti juga itu akan ditanggung sama Allah ya. Kamu melihara kucing, misalnya melihara burung, melihara ikan, kenapa nggak kamu urus? Itu ditanggung kita nanti di hadapan Allah. Betul itu. Baik kan? Baik pun, kedua semua tes. Terdengar? Oh ya, tugas matematika belum, afwan. Tugasnya matematika yaitu di halaman 162 ya. Tugasnya belum. Tugas yang lainnya. Iya, Bapak lupa, Masya Allah. Subhanallah. Nah, tugas matematika di halaman 162. Karena waktunya sebentar lagi habis, jadi Bapak terburu-buru. Maaf. Nah, matematika di halaman 162 itu ada soal cerita. Buatlah soal cerita seperti contoh. Nah, berarti kalian membuat soal cerita sendiri seperti yang sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan perkalian, tapi dua bilangannya ini belum diketahui. Yang diketahui hanya hasilnya saja. Bikin soal cerita, ya. Kayak misalnya si Abdurrahman mempunyai 500 kelereng. Dia akan membagi-bagikannya ke teman-temannya. Pertanyaannya adalah berapa teman yang akan dia bagikan kelereng tersebut, dan setiap teman dapat berapa kelereng. Itu matematika. Terus di pelajaran bahasa Indonesia di halaman 156 ada ayo berlatih, ada gambar orang kerja bakti di situ. Nah, di situ carilah permasalahan yang ada di gambar tersebut.
Kalau misalnya ada cuma satu, silakan tulis satu permasalahan, lalu ditulis saran dari permasalahan tersebut dengan menggunakan bagan yang seperti tadi Bapak contohkan ya, atau dicontoh di halaman 157. Di halaman 100. Nah, sudah itu saja cukup ya. Sudah cukup itu saja tugasnya untuk matematika dan bahasa Indonesia. Matematikanya sampai berapa? 1 apa 2? Masalah apa ya Fadil? Tulis matematikanya sampai berapa? Matematikanya satu aja. Satu aja. Ya, satu aja. Soal ceritanya bikin satu aja. Nah, itu nanti ditulis ada bikin 5 kemungkinan gitu ya, 5 kemungkinan jumlah perkalian. Seperti contoh di halaman 162. Sudah? Semestinya yang ditanyakan? Tapi apa? tidak. Misalnya contoh ini kan 10 kali 40 400, bisa misalnya 4 kali 100. Misalnya yang dapat 4 orang, berarti setiap orang mendapatkan 100 lele. Atau misalnya 5 orang, setiap orangnya mendapatkan 80 lele. Itu sampai 5, itu contohnya. Nah, itu kalian buat, nanti soal cerita seperti itu jawabannya dibuat 5 kemungkinan. Sudah paham tuh? Fahimna insya Allah. Nah, iya, kita tutup lagi untuk kedua kalinya, tutup dengan naftatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Ma'akum an-najah barakallahu fikum.